Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, hari ini kami mau menjemput keluarga di kebun jeruk. Tetapi sambil jalan, saya ingin cerita tentang kisah inspiratif dari seorang ibu penyayang anak. Ibu ini tentu seorang guru juga, sama profesinya dengan saya, tapi beliau punya panti asuhan. Tapi kisahnya yang luar biasa dan sangat inspiratif akan saya bagikan sambil berjalan. Yuk kita dengarkan kisah inspiratif ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif ini kami dapatkan sudah lama, sekitar tahun 2012. Saya diundang ikut seminar di Masjid Baitul Ihsan di Masjid BI. Ternyata di situ ada pembicara-pembicara hebat, di antaranya Ibu Yuli Endang, yaitu guru SMA 4 Bandung yang punya rumah yatim piatu, yang kisahnya akan kita kupas tuntas. Ada Pak Jamil Ajaini, narasumbernya waktu itu seorang motivator tingkat nasional, bahkan mungkin internasional karena beliau hebat. Terus juga ada Menteri Kelautan waktu itu, masih Pak Profesor Damin Jauri. Nah, kisah inspiratif ini saya sebagai peserta seminar dari Bu Endang. Bu Endang menjelaskan waktu dia masih kecil. Pertama, dia bukan orang mampu. Ibunya memberikan sebungkus garam kalau dia pergi sekolah. Awalnya dia tidak tahu, karena ibunya hanya titip, bawalah bekal ini dan nanti cicipi ya saat kamu lapar. Nggak boleh dibuka di sini. Nah, anak kecil ini menurut lah istilahnya. Nah, makanya pada saat dia lapar di sekolah, dia buka. Dia kaget, kok garam ya? Kenapa saya dikasih garam? Tapi untuk memastikan, dia cicipi garam itu. Ternyata ya emang garam asin. Akhirnya dia keasinan, minum yang banyak. Sampai rumah dia ya agak sedikit marah sama anak-anak, karena dia merasa keterlaluan lah ibunya ngasih garam. Tapi ibunya menjelaskan bahwa dengan makan garam dia akan kehausan dan minum yang banyak. Dan minum itulah yang menyebabkan haus dan lapar dia hilang. Anak yang hebat yang bisa menerima alasan ibunya yang tidak punya uang, dan anak yang hebat yang bisa mengerti keadaan situasi keluarga. Jadi Bu Endang Yuli itu masih kecil, sekolah SD mungkin kelas 2 kalau tidak salah waktu cerita. Dia sudah sangat inspiratif sebagai anak yang mau menerima kekurangan. Akhirnya setiap hari dia ya ke perpustakaan. Saat teman-temannya jajan, istirahat, dia ke perpustakaan untuk baca-baca buku. Sehingga walaupun dia umurnya usia SD, tapi pengetahuannya mungkin dia setingkat SMP atau SMA, jadi cerdas lah. Itulah kisah inspiratif yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kisah inspiratif yang kedua saat dia sudah jadi guru honor. Dia bilang gajinya hanya 500.000. Tapi pada saat dia guru honor, dia menemukan ada beberapa siswa yang saat ulangan tidak ikut ulangan, malah di luar duduk-duduk. Dan tentu ditegur lah sama Bu Endang. Kenapa kamu belum ulangan, nak? Kalau tidak salah ada 6 orang, dia cerita. Ya, anak-anak itu menjelaskan bahwa dia belum bayar uang sekolah. Nah, tentu seorang ibu yang sejak kecil sudah prihatin dan hatinya ya langsung terenyuh.
dia langsung mengatakan, udah kamu boleh masuk, nanti ibu akan minta jaminan ke bendahara. Akhirnya Bu Endang Yuli ini datang ke bendahara. Dia mengatakan bahwa anak-anak yang 6 orang itu dibolehkan untuk ikut ulangan, sedangkan uang SPP yang belum dibayar akan dibayarkan oleh honor dia dan dipotong setiap bulan karena nggak cukup kalau 1 bulan. Tapi Bu Endang itu titip sama Bu Diah, TU-nya itu, bendahara jangan bilang-bilang wali kelas anak-anak itu, karena wali kelasnya itu pada umumnya PNS. Dia ketakutan nanti niat baik dia malahan menjadi masalah begitu. Ya akhirnya anak-anak itu alhamdulillah bisa. Dan itulah inspirasi kedua, hati Bu Endang yang lembut dan penyayang inilah sudah bisa memotivasi para guru yang lain. Akhirnya guru-guru wali kelas anak-anak yang sekarang sudah pada ikut ujian itu nanya ke bendahara. Tentu pertanyaannya, apakah orang tua anak ini sudah bisa bayar SPP? Tentu Bu Diah itu walaupun dia sudah dititipin pesan oleh Bu Endang, jadi bicara apa adanya. Ini yang bayar Ibu Endang Yuli guru honor. Tapi ibu jangan bilang lagi ke dia ya, karena dia sudah titip pesan ke saya, jangan bilang ke siapa-siapa. Ya mungkin wali kelas yang sudah PNS ini ya dia juga merasa terenyuh dan malu. Akhirnya dia bilang-bilang justru ke wali kelas lain yang anaknya dibantu oleh Bu Endang Yuli. Dan akhirnya ibu-ibu itu iuran bersama-sama untuk membayari siswanya yang tadi dibayarin oleh Ibu Yuli. Itulah inspiratif kedua dari seorang Ibu Yuli yang penyayang. Ada lagi kisah inspiratif berikutnya dari beliau, yaitu pada saat ada anak-anak yang bermasalah, berkasus tidak naik kelas. Jadi diputus dalam forum akan tidak naik kelas. Tapi Bu Endang Yuli mempertahankan dengan mengatakan, berilah saya waktu 1 bulan. Ya, dia akan bisa, ya ingin berusaha untuk memperbaiki akhlak anak ini gitu. Akhirnya ya sekolah forum memutuskan untuk memberi kesempatan. Dan tentu anak-anak ini dengan izin orang tuanya dibolehkan. Ternyata cara Bu Endang untuk memperbaiki atau meremedial anak-anak itu dengan nginep di rumah dia. Seminggu nginepnya itu. Nah hari pertama anak-anak di rumah Bu Endang tidak disuruh apa-apa. Ya itu bulan Ramadan ya. Sampai anak-anak itu bosen dan sampai nanya, ibu saya mau ngapain, remedialnya apa. Anak-anak yang jumlahnya mungkin lebih dari 5 itu. Tapi hari keduanya Bu Endang mulai mengumpulkan anak-anak itu untuk diskusi atau mungkin mendengarkan testimoni dari anak-anak yatim Bu Endang. Karena Bu Endang pada saat itu udah punya anak yatim kurang lebih 50. Nah, jadi anak-anak yatim Bu Endang pada cerita tentang siapa dia. Ada yang berasal dari comberan, ada yang diantar orang tuanya sengaja dibuang atau dikasihin, ada yang diantar orang tua dalam keadaan sakit, yang sudah santing lah, kekurangan gizi, ada yang lagi hamil aja langsung datang ke sana, dia nanti kalau melahirkan mau dititipkan di sini karena dia malu katanya pulang dari jadi TKW hamil. Jadi pada umumnya ya anak-anak terbuang. Nah, pada saat mereka mendengarkan testimoni dari anak asuhnya Ibu Endang Yuli ini, anak-anak SMA yang punya masalah pelajaran, mereka mulai terharu dan menangis. Hatinya mulai tersentuh dan mereka mulai merasakan ada ruhnya menyesal bahwa dia menjadi anak yang tidak bersungguh-sungguh sekolah, ya terbilang nakal begitu. Padahal orang tua dia, orang tua mampu, orang tua kaya, dan orang tua yang punya kasih sayang besar.
dan mereka nangis pada saat itu. Tetapi setelah anak-anak bermasalah ini nangis, Bu Endang belum memulangkan, kan baru 1 hari 2 hari. Akhirnya berikutnya anak-anak itu disuruh ikut pesantren kilat. Ya selama seminggu itu, karena bulan Ramadan, jadi kerjaan dia yang ikut pesantren kilat, mendengarkan siang, malam, sore, ya namanya pesantren kilat kan 24 jam, makan di situ, macam di situ. Dan dilalanya itu ke 5 anak, ya saya lupa persis jumlahnya, itu semuanya naik kelas akhirnya. Dan setelah kelas 3 menjadi anak-anak yang berprestasi, dan setelah jadi sarjana juga mereka anak-anak yang hebat. Itulah kisah inspiratif Bu Endang yang ketiga. Kisah inspiratif yang menyebabkan Bu Endang bisa punya panti asuhan adalah sejak dia hamil anak keempat. Jadi dia divonis bahwa karena usia kandungannya itu udah tua, tapi Bu Endangnya punya tekanan darah tinggi yang membahayakan, katanya sih seingat saya 200, di atas 200. Terus usia Bu Endang juga 40 ke atas. Nah, jadi dokter menjelaskan bahwa ini kelahiran yang berisiko. Terus harus memilih antara apakah mempertahankan anak atau ibunya. Ya tentu dokter, suaminya, keluarganya ya akan memutuskan mempertahankan Bu Endang lah. Tapi ya Bu Endang berbeda, dia ingin mempertahankan anaknya. Walaupun ya istilahnya dia ya kena marah lah istilahnya ya. Tapi tetap dia ingin mempertahankan anaknya. Dan dia mengatakan sama suaminya bahwa dia bernazar kepada Allah. Seandainya anaknya lahir selamat dan dia juga selamat, maka dia akan mengurus anak-anak yatim piatu. Jadi akan mendirikan panti asuhan. Nah tentu tidak diizinkan lah sama suaminya. Suaminya kaget lah. Suaminya posisinya saat itu kayaknya belum kerja, atau kerjanya belum jelas. Itu yang saya dengar, karena saya kan peserta seminar. Kalau Bu Endangnya sih ya guru. Akhirnya antara suaminya dengan Bu Endang bikin perjanjian di atas segel, yang diantaranya yang saya masih ingat, tidak boleh meminta bantuan kepada siapapun, tidak boleh ngeluh, tidak boleh stres, pokoknya tidak bolehnya gitu. Jadi ya logikanya suaminya melarang lah gitu. Jadi atas segel, dan Bu Endang ya membuat perjanjian dengan suaminya di atas segel. Dan akhirnya ya buat anti asuhan. Dan kita sebagai peserta seminar ya bingung lah. Anak-anak bayi kecil nggak boleh punya pembantu lagi, nggak boleh minta sumbangan, nggak boleh punya pembantu. Jadi waktu Bu Endang mengatakan anak yatimnya 50, ada yang bayi, ada yang balita, ada yang ini, nggak punya pembantu, kan kita sebagai peserta seminar kaget semua. Terus kita tanya, bagaimana Bu ngurus anaknya? Jawabannya, Allah yang ngurus. Semuanya Allah ya. Ya kita tetap ingin tahu kan, tapi teknisnya ya Bu Endang sambil ngajar selalu dihubungi oleh anak-anak yatimnya kalau ada masalah. Bu Endang tinggal menginstruksikan dari sekolah apa harus dibawa ke rumah sakit, apa harus ke puskesmas, atau harus minum obat. Jadi Bu Endang ya yang memberikan instruksi. Dan anak-anaknya Bu Endang yang 4 itu juga ngurus anak yatim, mandiin, masak, makan, jadi bareng-bareng aja semuanya. Ya itulah luar biasa. Jadi yang mengurusi anak yatim itu malah anak-anaknya Bu Endang sendiri yang 4 orang itu, dan anak-anak yatimnya yang udah pada besar. Itu juga inspiratif sekali. Ya, itulah kisah-kisah inspiratif yang hebat dari seorang guru penyayang anak. Sekarang beliau sudah jadi tokoh nasional yang seminar kemana-mana, yang
Katanya bapaknya udah punya restoran, sudah jadi manajer, dan Bu Endang sampai bisa dikatakan sekarang tinggal menikmati hidup karena dia tinggal seminar untuk testimoni, dan panti asuhannya juga semakin besar. Bahkan dia sekarang sering bolak-balik umroh dan haji untuk membimbing jamaah. Ya begitulah sahabat YouTube, pada saat kita niat karena Allah menyayangi anak-anak terlantar, bukan materi tujuan utamanya, tapi faktanya ibu guru penyayang anak ini dia tidak kekurangan materi sedikit pun, tapi dia juga mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kisah inspiratif ini dengan kajian Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sadaqallahul adzim. Fa'amal insanu, maka adapun manusia, ida mabtalahu, apabila menguji Rabbuhu Tuhannya, fa'akromahu, dan dia diberikan kelebihan, wa na'amahu, dari rizki dan kenikmatan. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akroman, Tuhanku, Tuhan telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, dan apabila idza mabtalahu, Tuhan telah mengujinya, faqaddarahu, dengan membatasi alaihi, atasnya, rizqahu, rizkinya, fayaqulu, berkata dia manusia itu, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim, kalla, sekali-kali tidak, maksudnya tidak menghinakan. Bal, bahkan, la tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahazuna, dan tidak saling menganjurkan, ala to'am, atas memberi makan orang miskin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Contoh yang sangat baik adalah tadi cerita
inspiratif dari Ibu Endang Yuli yang bisa memuliakan anak yatim, memberikan anak yatim makan, orang miskin makan, sehingga dia punya panti asuhan dan akhirnya dia menjadi orang yang mulia justru di sisi Allah dan di sisi manusia. Berarti ayat ini dibuktikan oleh Ibu Endang. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak Ibu Endang walaupun hanya sekian persen. Semoga ada manfaatnya cerita ini, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diqadar oleh Allah menjadi orang-orang yang dekat dan mulia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.